Halo, selamat siang pemirsa. Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan yang serius dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, namun masih terdapat banyak kesenjangan besar dalam akses, kualitas layanan, serta pola hidup sehat masyarakat. Masalah seperti stunting, penyakit tidak menular, serta kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Kali ini kita akan menyimak laporan langsung dari lapangan. Untuk mengetahui kondisi terkini dan upaya yang sedang dilakukan, untuk itu saya serahkan kepada reporter kami, Ajeng. Silahkan. Oke, terima kasih Miftah. Kali ini saya sedang berada di salah satu wilayah di Indonesia, yaitu Kota Bandung, yang masih menghadapi angka stunting dan juga kemiskinan yang cukup tinggi. Di sini, pemerintah dan masyarakat berupaya keras untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan juga meningkatkan kesenjangan dengan melalui berbagai program. Masalah stunting masih menjadi penyebab utama karena dampaknya pada masa depan anak-anak. Selain itu, penyakit seperti stroke dan juga penyakit jantung masih menjadi penyebab utama dari kematian terbesar di Indonesia. Di sisi lain, kemiskinan yang ekstrim masih ditemukan di beberapa daerah di Kota Bandung. Meskipun pemerintah sudah berupaya keras untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mengetahui pandangan generasi muda lebih lanjut, saya akan berbincang dengan salah satu mahasiswa yang aktif di berbagai kegiatan sosial. Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Boleh tahu dengan siapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Jenny Amelia, terbaik 1 Duta Genre Kota Bandung tahun 2024. Oke, langsung aja nih. Gimana sih cara Kak Jenny ngeliat gitu ya sekarang kondisi anak muda sama masyarakat gitu ya, kesehatannya ataupun kemiskinan di masyarakat, gimana sih? Sebetulnya sih menurut pandangan aku ya, termasuk dari kesehatan mental di anak remaja itu salah satunya disebabkan karena faktor keluarga sih. Dan terbilang melihat faktor keluarga juga mungkin dilatar belakangi oleh pengangguran ya, salah satunya adalah faktor finansial gitu ya. Nah, angka pengangguran ini juga disebabkan karena meningkatnya angka kepadatan penduduk gitu ya, itu juga bisa jadi. Itu juga yang menyebabkan kepadatan penduduk ini yang overload gitu ya di kota. Nah, mengenai kesehatan mental mungkin kita supaya lebih aware gitu ya, sebagai remaja kita harus lebih bertanya gitu ya, dan juga lebih peduli terhadap mereka. Gitu. Oke, dari masalah tersebut nih, gimana sih cara kita sebagai mahasiswa dan juga masyarakat gitu ya ngatasin agar memperbaikilah gitu ke depannya? Oke, mungkin ya ini sebagai generasi yang di masa akan datang gitu ya, kita akan menjadi sebagai orang tua juga gitu ya. Kita perlu aware terhadap diri kita sendiri. Kita boleh aktif di berbagai kegiatan, tapi kita juga jangan mengabaikan tentang kesehatan mental gitu teman-teman. Jika teman-teman mungkin tidak bisa mengungkapkan sesuatu gitu ya, boleh teman-teman melakukan konseling gitu ya, atau bercerita pada keluarga gitu ya, terbuka. Karena teman-teman, masa depan itu ditentukan oleh diri kita sendiri kayak gitu. Tapi kita juga jangan dan hilangkan stigma dan diskriminasi gitu ya terhadap orang-orang yang mengalami gangguan mental gitu, karena sejatinya mereka juga butuh dekapan gitu ya, bukan butuh pandangan kayak gitu. Oke, makasih Teh Jenny. Oke, maaf nggak sama-sama. waktunya. Oke, Nggak apa-apa, makasih. nggak apa-apa. Dari sini terlihat bahwa upaya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga generasi muda sangat penting untuk mengatasi masalah kesehatan dan juga kesejahteraan di Indonesia. Dengan kerjasama yang baik, maka akan tercipta masyarakat yang lebih baik. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio, Miftah. Baik, terima kasih Ajeng atas laporannya. Secara keseluruhan, isu kesehatan dan kesejahteraan di Indonesia adalah persoalan yang kompleks dan saling berkaitan. Perlu sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, serta masyarakat untuk membangun sistem yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Peningkatan kesadaran hidup sehat, investasi pada tenaga medis, dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan pada masyarakat adalah kunci untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera di masa depan. Saya Miftah Fauzani mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di berita selanjutnya.